Di negeri yang besar ini, masih ada jutaan orang yang berhenti sekolah sebelum waktunya. Sebagian karena ekonomi, sebagian karena jarak, dan sebagian karena tak ada yang menggandeng tangan mereka kembali ke bangku pendidikan. Seperti kisah perjuangan Anto berikut ini. Pagi hari Anto sudah rapi dengan kemeja kerjanya dan sudah merapikan rambutnya di depan cermin. Wajahnya memancarkan harapan yang besar. Hari ini toh harus keterima di PT Anggun Persada demi ibu dan demi keluarga. Akhirnya Anto tiba di depan gerbang besar PT Anggun Persada. Anto memarkirkan motor dan di dalam hati ia terus menghayal masa depan yang cerah. Selamat pagi Bapak, ada bisa bantu? Ya, ini Pak, saya mau mengantarkan surat lamaran ini Pak kepada siapa ya Pak? Untuk lamaran Bapak di sana, itu bagian personalnya. Mari saya antar. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu? Iya Bu, saya mau ngasih berkas surat lamaran ini. Di mana ya? Silakan duduk dulu Pak, kita panggilkan orang dulu ya. Dina, suruh masuk tamunya ya. Siap Bu. Pak Anto, dipersilakan masuk ke ruangan HRD langsung ya. Baik, terima kasih Bu. Permisi. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu, saya Anto. Saya ingin melamar pekerjaan di perusahaan ini dan saya siap ditempatkan di mana saja. Sebentar saya periksa ya. Ya. Terima kasih banyak Pak, sudah mau melamar di perusahaan kami. Kami sangat menghargai semangat Bapak. Namun mohon maaf Pak, untuk semua posisi yang tersedia di PT Anggun Persada saat ini, kualifikasi pendidikan minimal adalah SMA atau SMK sederajat. Jadi tidak ada lowongan untuk posisi saya ya Bu. Maaf Bapak Anto, kami benar-benar minta maaf. Namun jika Bapak sudah memiliki ijazah setara dengan SMA, Bapak boleh untuk melamar kembali ke perusahaan kami. Maaf, Pak. Anto berjalan kontai. Ia kembali duduk di ruang tunggu untuk menenangkan diri. Ia menatap nanar ijazah SMP yang kini terasa sangat kecil di tangannya. Seandainya dulu aku lanjutin sampai SMP. Meski Tok, apa kabar Tok? Alhamdulillah baik Fir. Kenapa melamun sendirian di sini? Kalau ada apa-apa ceritalah. Anto pun menceritakan semua kejadian di PT Anggun Persada kepada Firman. jawabannya tetap sama Fir. Ijazah SMP ini menjadi penghalangku. Aku mengerti Tok. Memang sekarang cari kerja butuh pendidikan minimal SMA. Gimana kalau kamu sekolah lagi? Sekolah lagi? Kamu ini ada-ada aja Fir. Masa aku yang umur 30 tahun ini sekolah dengan anak SMA yang 16 tahun? Gak mungkin itu. Tenang toh, itu namanya paket C. Kamu gak harus sekolah dengan anak usia 16 tahun. Kalau penasaran, ayolah kita lihat dulu yuk ke PGBM Mutiara. Yuk, yuk.
Kemudian Anto dan Firman sudah berdiri di depan gedung PKBM Mutiara. Mereka masuk dan menemui pemilik PKBM. Silakan duduk, Bapak. Jadi, Bapak tidak perlu khawatir. Di sini juga ada usia yang sampai 25 tahun, bahkan di atas 40 tahun. Semangat Bapak untuk merubah nasib itulah yang paling penting. Bersama kami, PKBM Mutiara siap membantu Bapak. Setelah pembicaraan panjang tentang sistem pembelajaran, ijazah paket C yang setara SMA, dan jam belajar yang fleksibel untuk pekerja, wajah Anto yang tadinya muram, kini kembali berbinar. Hari ini Anto tidak hanya memegang selembar ijazah paket C, ia menggenggam harapan, harga diri, dan masa depan yang sempat tertunda. Mulai hari ini tidak boleh ada lagi Anto-Anto lain yang langkahnya terhenti hanya karena selembar ijazah. Tidak ada lagi mimpi yang dipatahkan oleh keadaan, karena pendidikan bukan tentang siapa yang tercepat, tetapi tentang siapa yang tidak pernah menyerah. Salah satu program prioritas dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah program wajib belajar 13 tahun, yaitu 1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah. Namun, mimpi besar ini tidak akan lengkap jika masih ada saudara-saudara kita yang masih belum mempunyai kesempatan untuk bersekolah. Disinilah penanganan anak tidak sekolah atau yang kita kenal dengan ATS menjadi kunci. Kita tidak boleh membiarkan satupun anak Indonesia kehilangan haknya untuk belajar karena kendala ekonomi, geografis maupun sosial. Kami mengajak Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, dan semua pihak yang berpartisipasi dan saling berkolaborasi untuk menurunkan angka anak tidak sekolah di Provinsi Riau. Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di daerah, PPMP Provinsi Riau berkomitmen untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dalam percepatan penanganan anak tidak sekolah. Kami mengajak Dinas Pendidikan, Provinsi, Kabupaten Kota, Satuan Pendidikan, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, serta seluruh orang tua dan masyarakat untuk bersama-sama mengambil peran nyata dalam menurunkan angka anak tidak sekolah di Provinsi Riau demi terwujudnya generasi Riau yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.